Halo guys, berjumpa kembali dengan gua di channel Orlando TV. Dan kali ini gue punya program baru namanya Bicara Bola. Sesuai namanya Bicara Bola ini, kita akan ngobrolin segala hal tentang sepak bola, tentang isu-isu terkini, tentang topik-topik terkini di dunia sepak bola yang sedang hangat-hangatnya untuk dibicarakan. Dan sebelumnya, buat kalian yang belum subscribe, silahkan subscribe channel gua. Buat kalian yang suka video ini, silahkan kasih likes. Buat kalian yang mau komen, silahkan komen. Dan jangan lupa untuk menyalakan lonceng notifikasi supaya kalian bisa dapetin pemberitahuan kalau ada video-video baru gue yang keluar. Yuk kita langsung bicara bola sekarang. Dan inilah Bicara Bola. Alright, seperti kalian tahu, sepak bola 2020-2021 baru aja kelar. Dan juara-juara dari masing-masing liga, terutama 5 liga besar Eropa dan kompetisi Liga Champion dan juga Europa League udah kelar. Kita tahu juaranya siapa aja. Di Italia Inter jadi juaranya, kemudian di Jerman seperti biasa Munchen jadi juaranya, kemudian di Prancis Lille jadi juara dengan menyingkirkan PSG di pertandingan terakhir. Kemudian di Spanyol Atletico Madrid, persaingannya juga sengit antara Atletico, Real Madrid, dan Barcelona, dan akhirnya Atletico keluar jadi juara. Kemudian di Inggris kita tahu City memimpin dengan poin yang cukup jauh. Kemudian di mana, Belanda jujur gue kurang ngikutin di Belanda ya. Di Belanda itu Ajax ya jadi juaranya. Ya, mereka mereka udah jadi juara. Sebagai catatan dari gue punya beberapa catatan. Kita tahu di musim ini kebanyakan tim yang jadi juara di 5 liga utama Eropa dan juga di kompetisi Eropa ini, juaranya adalah tim-tim yang memainkan strategi dengan pendekatan bertahan. Gue punya infonya atau gue punya datanya nih. Di Inter Milan jadi juara di Serie A musim ini, di mana Conte memimpin Inter menjadi juara Serie A dengan rata-rata penguasaan bola atau possession footballnya itu hanya 52,3%. Terus di Atletico Madrid, Simeone memimpin Atletico jadi juara La Liga tuh dengan rata-rata penguasaan bola juga cuma 52,3%. Kemudian Galtier, pelatihnya Lille, itu membawa Lille jadi juara di Ligue 1 dengan 53,8% rata-rata penguasaan. Kemudian Thomas Tuchel itu membawa Chelsea jadi juara champion dengan rata-rata penguasaan bola lebih rendah lagi, hanya 40%. Ini artinya apa? Artinya gue lihat musim ini banyak pelatih itu memakai pendekatan dengan taktik bertahan, dimana sebuah tim itu nggak harus menguasai bola selama mungkin, dimana sebuah tim itu nggak harus bermain dengan possession football, tapi yang paling penting adalah bagaimana waktu mereka bertahan dengan rapat. Mereka mencegah lawannya untuk mencetak gol, mencegah lawannya untuk menciptakan peluang yang baik. Kemudian mereka menyerang balik lawannya, merebut bola secepat mungkin, menyerang balik lawannya secara cepat dari transisi negatif, dari bertahan ke transisi positif atau menyerang secara cepat dan efektif dan mencetak gol. Jadi gue lihat di beberapa tahun terakhir ini pendekatannya itu nggak lagi soal menyerang, memegang bola lama-lama, cari celah kiri kanan, tapi lebih kepada mencegah lawan untuk mencetak gol dengan pertahanan yang ketat, rapat. Biasanya polanya 3-5-2, kecuali siapa tuh?
Simeone dia pakai 4-4-2, tapi 4-4-2-nya pun 4-4-2 yang relatif kayak bertahan. Terus kemudian mereka menyerang secara cepat gitu, supaya lawan tuh nggak sempat untuk membentuk tembok pertahanan. Tembok pertahanannya belum terbentuk secara sempurna, mereka langsung diserang secara cepat dan kemudian gol. Gue lihat kayak gitu pendekatannya. Nggak tahu, mungkin 2010 kita tahu Barca, Pep dengan Barkanya pakai strategi tiki taka di mana mereka menguasain bola rata-rata bisa 60%, 70%, muter-muterin bola, menguasai bola selama mungkin, cari celah lawan, pertahanan lawan. Tapi semenjak strategi dari gegenpressingnya si Klopp ini mulai membuahkan hasil di Liverpool, tim-tim lain juga mulai melakukan pendekatan yang sama, yaitu mereka nggak perlu menguasain bola lama-lama, tapi yang penting ketika lawan memegang bola mereka langsung cepat-cepat berusaha rebut, dan kemudian sebelum defense shape atau shape pertahanan lawan untuk kebentuk, mereka langsung serang secara cepat untuk kemudian cetak gol. Itu sih gue lihat sih, dan mungkin gue nggak tahu kedepannya akan seperti apa, tapi untuk saat ini gue lihat patternnya tuh kayak gitu, bahwa posisi football tuh bukan segala-galanya lagi sekarang. Nggak tahu, mungkin kalau tim Amerika Latin mereka masih senang karena mereka masih senang dengan yang namanya sepak bola menyerang, tapi di Eropa di mana sepak bola lebih taktis, lebih mengandalkan strategi, mereka tuh lebih suka dengan pendekatan seperti itu akhir-akhir ini. Tentu aja strategi sepak bola tuh nggak stagnan, tapi terus berubah polanya atau trennya tuh berubah terus. Jadi mungkin dalam beberapa tahun ke depan lagi kita nggak tahu, mungkin sepak bola menyerang jadi tren lagi, kita nggak tahu. Oke, terus kita mau ngobrolin soal apa? Donnarumma. Ini ada fakta terbaru ya. Kita tahu Donnarumma menolak perpanjangan kontrak sebesar 8 juta euro, 7 juta euro plus 1 juta euro bonus, plus agentnya minta 20 juta euro sebagai komisinya dia untuk perpanjangan kontrak, tapi ditolak sama Donnarumma. Jadi akhirnya Milan move on dan memilih kipernya Lille, Mike Maignan. Apa sih Mike Maignan? Mike Maignan, gue nggak tahu itu nama Perancis ya, penyebutannya gimana. Sebagai pengganti dengan harga yang lebih murah, dimana gajinya itu hanya 3,5 juta euro per musim, yang lebih dari setengah, kurang dari setengah penawaran Milan untuk gajinya Donnarumma, plus transfernya itu sekitar 15 juta euro, dimana itu adalah deal yang menurut fans Milan tuh bagus banget. Jadi sebagian besar fans Milan, tentu aja ada sebagian kecil yang kecewa, tapi sebagian besar itu mendukung langkahnya Maldini dengan cepat-cepat cari penggantinya Donnarumma sebelum Euro berlangsung, karena pertimbangannya adalah ketika nanti setelah Euro dikhawatirkan harganya Mike Maignan ini terlalu tinggi itu. Nah, Donnarumma sendiri gue baca tadi malam di satu tweet, dibilang setelah itu kan agennya dia berusaha buat nawarin Donnarumma ke klub lain, ke Juventus, ke PSG, ke Barcelona. Tapi 3 klub ini udah punya kiper yang bisa dibilang mumpuni semua. Barcelona punya Ter Stegen, terus Juventus punya Chesney, terus PSG punya Keylor Navas. Artinya kalau mereka mau hire Donnarumma, selain mereka harus bayar gajinya yang tinggi, permintaan sekitar 10 juta euro per musim, plus komisi agent 20 juta euro, mereka juga harus jual kiper-kiper yang mereka punya juga saat ini. Tentunya ini kondisi yang kurang ideal ya, karena situasi pandemi, banyak klub itu sedang menghemat pengeluaran mereka. Kita tahu Madrid nggak jor-joran musim ini. Kita tahu Barcelona sejauh ini dapat pemain gratisan semua. Yang udah terkonfirmasi itu Eric Garcia sama Sergio Aguero. Sebentar lagi Wijnaldum, kemudian Memphis Depay kemungkinan, itu semua free. Terus Emerson Royal itu juga free. Jadi untuk sebuah klub ngeluarin
untuk jor-joran, apalagi untuk posisi kiper, apalagi di tim mereka udah punya kiper yang mumpuni, itu kayaknya agak sulit. Mereka harus repot untuk jual dulu, kemudian mereka bayar gaji tinggi untuk Donnarumma dan juga agentnya, jadi agak sulit. Dan terakhir faktanya adalah ketika bluffing si Raiola, agentnya Donnarumma kan bluffing ya, mencoba menggertak Maldini, kemudian dia nggak berhasil. Dia berusaha untuk balik lagi ke Milan, tapi kemungkinan susah juga sih, belum tentu jadi juga. Kenapa? Karena pertama Milan udah hire Mike Maignan, yang kedua adalah Milan kemungkinan Raiola nggak bisa accept term and condition atau syarat-syarat yang Milan mau berlakukan, jadi kemungkinan juga untuk balik lagi kayaknya nggak mungkin. Tapi yang kita tahu sekarang adalah ternyata Raiola ini berusaha untuk menggertak Maldini supaya permintaan gaji sama komisinya dia itu disetujui sama Maldini. Tapi ternyata Maldini keren juga langkahnya, dia nggak mau dia istilahnya dia nggak takut digertak sama Raiola, dia memilih untuk melepasin Donnarumma supaya istilahnya apa ya, fans Milan tau lah, setiap 2 tahun tuh Donnarumma tuh minta gaji, kontraknya belum berakhir dia udah minta kenaikan gaji. Jadi kayak dramanya tuh kayak nggak berakhir gitu. Jadi fans Milan dan manajemen Milan juga kayak capek lah. Sekarang misalnya kayak 10 juta, mungkin dalam 2 tahun lagi dia akan minta berapa, 12 juta sebelum kontraknya berakhir. Terus ditambah dia minta no release fee clause, artinya dia ketika dia mau bebas dari kontraknya pindah klub lain nggak perlu ada harga transfer gitu, nggak perlu ada nilai transfer. Jadi kayak tersandera oleh agent lah. Tapi langkahnya Milan menurut gue pinter banget, mereka nggak mau tersandera sama agent dan memilih untuk move on, cari kiper lain yang lebih murah, lebih bagus, dan nggak menimbulkan drama-drama yang nggak penting. Jadi mereka bisa fokus ke posisi lain yang kira-kira memerlukan perbaikan. Jadi keren banget Maldini, keren banget, hebat banget langkahnya, pinter banget. Dan good luck Donnarumma dalam pencarian klub baru lo. Kita ngobrolin soal Conte ya. Conte dia baru habis bawa Inter juara, kemudian Inter bilang mereka harus jual pemain kira-kira nilainya 80 juta euro. Sementara Conte nggak setuju karena dia pikir justru harus ada perbaikan, mereka harus belanja lagi. Tapi induk dari Inter yaitu Suning Group itu dilanda kebangkrutan, sehingga mereka harus potong gaji pemain, potong gaji pelatih, itu pun belum ada yang mau. Akhirnya mereka harus jual pemain, dan Conte nggak setuju karena harusnya adalah nambah pemain untuk memperbaiki kualitas kedalaman skuad, tapi ternyata malah harus jual pemain. Jadi dia nggak setuju dan dia memilih untuk cabut dari Inter. Tapi Inter nggak berlama-lama. Terakhir semalam pengumumannya mereka berhasil mengamankan Simone Inzaghi buat jadi penggantinya si siapa, Conte. Dan Conte terakhir isunya adalah dia lagi deal-dealan sama Tottenham Hotspur yang musim lalu di akhir musim lalu memecat Mourinho. Nah, jadi kayaknya Tottenham Hotspur dia bakal dapetin Antonio Conte dan sekaligus Fabio Paratici, direktur olahraga Juventus. Dan menurut gua Fabio Paratici ini brilian ya, sekalipun dia kontroversial. Terakhir dia terlibat dalam skandal pengaturan tesnya si Luis Suarez supaya bisa dapetin paspor Italia, tapi ternyata kemudian didapati bahwa tesnya itu diatur supaya si Luis Suarez ini bisa lolos untuk bisa dapat kewarganegaraan Italia. Ketika ketahuan ada pengaturan skandal pengaturan tes ini, akhirnya nggak jadi Suarez yang tadinya mau pindah dari Barcelona ke Juventus, nggak jadi, dia pindah ke Madrid, Atletico Madrid. Tapi Paratici ini Paratici lepas dari semua kontroversinya, dia ini sosok yang menurut gue brilian. Ini sosok yang menurut gue dia pinter buat nemuin pemain-pemain yang dibutuhin sama timnya. Dia pinter buat nemuin pemain-pemain potensial
Dia pinter buat nemuin pelatih yang potensial juga, Conte, kemudian Allegri, dan juga pemain-pemain yang bisa bikin Juventus berjaya dengan 9 musim berturut-turut jadi juara Serie A ini nggak lepas dari andilnya Paratici. Jadi kalau Paratici kemudian akhir musim lalu katanya dia ribut sama Andrea Agnelli, pemilik Juventus, dan akhirnya sekarang dia kayaknya berusaha untuk nego dengan Hotspur. Menurut gua Hotspur ini bakal jadi ancaman yang serius buat klub-klub lain seperti Liverpool, Manchester United, atau Chelsea, karena mereka punya direktur olahraga yang keren, bagus, brilian, dan mereka juga punya pelatih yang bermental juara kayak Conte. Jadi hati-hati klub-klub lain yang ada di Liga Inggris, karena Hotspur sepertinya akan jadi penantang kalian yang cukup serius. Dan jangan lupa Conte ini, tim yang dia latih ini hampir selalu bisa jadi juara. Dia latih Juventus, dia bawa Juventus juara. Dia pindah ke Chelsea, dia bisa bawa Chelsea juara. Dia pindah ke mana? Inter, dia bisa bawa Inter juara. Walaupun permainannya menurut gua kurang menarik, nggak enak buat dilihat, tapi yang paling penting kan adalah skornya, hasil akhirnya. Karena itu pendekatannya Conte lebih banyak kepada taktik bertahan, pertahanan yang rapat untuk kemudian serang lawan secepat mungkin. Oke, setelah itu berarti kita tahu Juve juga balikan sama Allegri. Kemudian Lazio yang ditinggal sama Simone Inzaghi sekarang lagi negosiasi. Tadi sama 3 pelatih, Maurizio Sarri, terus Christopher Galtier, mantan pelatihnya Lille yang bawa Lille jadi juara Liga Prancis, sama pelatihnya Bologna, Sinisa Mihajlovic yang juga mantan pemain Lazio. Dan yang terakhir ada satu lagi, Fabio Livrani, ini juga mantan pemain Lazio ya kalau nggak salah. Dia pernah ngelatih Fiorentina juga. Cuma dari semua nama ini katanya yang paling mendekati adalah Sarri. Kalaupun memang jadi, menurut gua pertama adalah Lazio ini lama sama Simone Inzaghi dengan pola 3-5-2. Sementara Sarri ini dia lebih suka pakai pola 4-3-3, kesukaannya dia dari Napoli. Sebelumnya di Empoli, Napoli, terus di Chelsea, terakhir di Juventus dia pakai pola yang sama 4-3-3. Jadi mungkin akan ada penyesuaian dalam permainannya Lazio. Jadi mungkin di awal musim kita akan lihat Lazio yang kurang meyakinkan, tapi mungkin kalau dia terus bisa dipercaya sama Lazio, dia bakal bisa ya kayak di Napoli, dia bakal bisa memainkan sepak bola yang indah sih menurut gua. Jadi kalau emang Lazio jadi dilatih sama Sarri, mungkin bisa jadi ancaman yang serius, tapi dengan catatan mereka nambah pemain juga, karena selama ini pemainnya nggak banyak berubah ya. Selama ini menurut gue lebih kepada kejeliannya Simone Inzaghi aja sih dalam memaksimalkan pemain-pemain yang dimiliki sama Lazio. Tapi juga ada sosok Iglitare, direkturnya Lazio, yang juga pinter milih pemain yang nggak terlalu mahal tapi juga berpotensi. Oke, terus yang terakhir gue bicara soal Milan, karena gue Milanisti ya, seperti kalian tahu. Atau kalau kalian belum tahu, gue mau kasih tahu aja sekarang, gue Milanisti, gue fansnya Milan, tapi gue akan tetap berusaha untuk tetap netral ketika gue ngasih opini gue. Jadi anggap aja gue bukan fans Milan saat gue memberikan opini gue. Gue lihat Milan ini sedang belum sampai di sana, tapi sedang menuju arah yang benar gitu, sudah di arah yang benar menuju kepada kebangkitannya mereka. Dan ini semua diaktorin sama Maldini dan juga Massara, direktur tekniknya Milan, yang pintar buat memilih pemain dengan harga nggak gitu mahal, atau pemain-pemain yang gratisan, atau pemain-pemain yang loan with option to buy gitu. Fans Milan tau banget loan with option to buy, kita senang banget gitu, minjem yang kalau memang meyakinkan nanti kita beli, kira-kira gitu. Walaupun nanti pas udah meyakinkan kita belinya pun masih kita tawar juga, kira-kira gitu kan, kita masih tawar, tapi ya begitulah, pintar jadi dapetin pemain dengan harga yang bagus, nggak membuat kantong jebol. Nah jadi Maldini juga pintar buat milih Pioli. Kita tahu waktu Pioli ditunjuk sama Milan, fans Milan tuh banyak yang menggaungkan Pioli out,
karena mereka merasa Pioli nggak meyakinkan. Dia bukan pelatih yang punya nama besar. Dia memang pernah melatih tim-tim besar, tapi dia nggak pernah bawa tim itu jadi juara. Bahkan prestasi terbaiknya sejauh ini tuh waktu kemarin dia bawa Milan peringkat kedua. Itu prestasi terbaiknya dia selama dia melatih. Tapi yang gue lihat adalah Pioli ini bukan pelatih yang pinter. Dia bukan pelatih yang kayak Guardiola yang kaya sama taktik. Bukan pelatih kayak Conte yang kaya sama taktik. Tapi dia pelatih yang bisa membawa keharmonisan kepada sebuah tim. Dan dari dulu Milan tuh senang sama pelatih yang gitu, yang bisa bawa sukses tuh bukan pelatih yang kaya akan taktik, tapi bisa memadukan pemain-pemainnya sehingga membuat suasana tim itu kayak keluarga, kan kira-kira gitu. Ancelotti juga gitu. Dia dulu formasi nggak ganti-ganti, kalau nggak 4-3-2-1, 4-3-1-2 gitu-gitu doang. Tapi dia bisa membawa keharmonisan kepada timnya, jadi kayak keluarga. Jadi itu yang bikin Milan tuh lebih berprestasi. Jadi gue lihat Maldini tahu ini dan dia berusaha, makanya dia hire Pioli, dan kita lihat hasilnya seperti apa kan. Milan mengalami perbaikan peringkat dalam 2 musim terakhir. Jadi mari kita terus dukung Milan, semua Milanisti di seluruh dunia. Forza Milan, kita dukung Milan. Kita dukung saat Milan sukses, tapi kita juga dukung saat Milan sedang dalam kondisi sulit. Kira-kira itu dulu. Gue akan buat video-video selanjutnya. Nantikan video gue akan buat video-video seperti ini minimal seminggu sekali. Kita akan bicara bola, kita akan bicara sepak bola. Dan sampai jumpa di video-video selanjutnya. Jangan lupa untuk subscribe channel gue, jangan lupa untuk nyalakan lonceng notifikasi, jangan lupa untuk kasih like kalau kalian suka, dan jangan lupa untuk kasih komen. Sekian video gue kali ini, sampai jumpa di video-video selanjutnya. Kita akan terus bicara bola. God bless you.